Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya dari Sumberjo Unggulsari. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Di sini pada surat yang pertama, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Entah makhluknya mau beribadah mau tidak, itu terserah mereka. Karena tujuan Allah menciptakan mereka hanya untuk beribadah. Jika mereka tidak beribadah, maka itu pilihan untuk mereka. Karena Allah menciptakan surga dan neraka itu tergantung kalian mau pilih yang mana. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Di situ Allah berfirman bahwa manusia itu hidup di dunia harus hidup dengan jalan yang lurus dan benar. Jadi jangan kemana-mana seperti itu. Kemana-mananya gimana? Nah, jika sesuatu perbuatan yang itu dilarang oleh Allah, jangan dilakukan. Kita ambil yang lurus, bukan lurus terus lurus, tidak. Tapi kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah, berikan saya jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, seperti itu. Jadi ketika kita berjalan, kita niatkan hanya kepada Allah, semua karena Allah. Jadi biar semua apa-apa yang dilakukan kita itu bernilai ibadah. Yang kedua, jangan kamu bersikap lemah. Allah itu tidak suka orang yang bersikap lemah. Lemah itu bagaimana? Seperti dia tidak mau bekerja, dia hanya berdoa kepada Allah tapi tidak mau bekerja, percuma. Dia lemah dalam mencari rezeki. Kita mencari rezeki harus mencari dan berdoa. Jadi ikhtiar dan tawakal itu sama-sama dilakukan. Seperti itu. Malahan dalam Islam itu Allah itu paling tidak suka orang yang meminta-minta. Allah itu paling suka orang yang memberi. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Seperti itu. Terus Quran ayat yang ketiga yaitu surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Di sini Allah menjelaskan atau menyuruh kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi kepada kemungkaran. Jadi Allah ini sudah menyuruh kita kepada semua manusia yang beriman bahwa kita harus mendirikan sholat, karena sholat itu penting. Sholat itu tiang agama. Jika kita dalam hidup tidak mempunyai tiang, maka semuanya akan roboh. Sama dengan rumah, jika tidak ada tiangnya, maka dia tidak akan berdiri. Begitupun dengan sholat. Jika dia tidak sholat, maka imannya tidak akan kuat atau mudah roboh. Seperti itu. Menunaikan zakat. Nah, ini sudah hampir Ramadan, jangan lupa zakatnya ditunaikan. Apalagi seseorang yang mempunyai sawah panenan, setiap tahunnya jangan lupa zakatnya dikeluarkan. Seperti itu. Kalau diri kita sendiri itu kalau tidak mempunyai sawah tapi zakatnya kita keluarkan kalau sudah waktu puasaan. Seperti itu. Terus menyuruh kepada kebaikan. Jadi jika kita jadi seseorang itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, minimal ketika kita tidak bisa menyeru kebaikan, kita diam. Agar supaya apa? Agar kita jika tidak bisa menyeru kepada kebaikan, maka kita diam saja, sehingga kita tidak melakukan dosa. Seperti itu. Dan menjauhi kemungkaran. Jadi jika kita tidak bisa membantu teman kita melakukan kemungkaran, maksudnya
ada orang yang berbuat mungkar, kita jangan ikut. Kalau kita tidak bisa menegurnya, kita tinggalkan, kita serahkan kepada Allah, seperti itu. Terus surat Al-Fat yang terakhir, yaitu surat Al-Fat ayat 29. Di sini Allah menjelaskan bahwa manusia itu harus lembut terhadap kebaikan dan tegas kepada kemungkaran atau keburukan. Jadi seseorang itu harus bersikap lembut kepada kebaikan, seperti kita mengajar, kita harus lembut, harus meskipun anak-anaknya kita seandainya bikin kita emosi, kita harus lembut karena itu adalah kebaikan. Kita bersyiar pada jalan Allah, seperti itu. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus tegas. Meskipun itu anak kecil, tapi tegasnya harus sesuai dengan umur. Jangan tegas secara berlebihan, itu tidak boleh. Seperti itu. Dan kita sebagai manusia harus menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan perdamaian dan cinta serta kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia di dunia harus hablum minallah wa hablum minannas. Kita berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia, seperti itu. Mungkin itu dari saya, sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. See you.